Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Solihati dengan NIM 3302022086. Izin memaparkan sedikit materi tentang apa sih penanaman modal itu. Nah, langsung saja. Yang pertama, kita akan bahas apa sih yang dimaksud dengan penanaman modal itu. Nah, penanaman modal itu adalah kegiatan menanamkan uang atau aset ke dalam suatu usaha atau proyek dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa depan, baik individu perusahaan dalam negeri maupun perusahaan asing yang dapat melakukan penanaman modal. Secara sederhananya, penanaman modal itu adalah memasukkan uang atau aset ke dalam suatu usaha atau sebuah proyek. Nah, di sini ruang lingkup penanaman modal itu meliputi jenis investasi, yaitu langsung, misal membeli tanah atau pabrik. Terus ada yang tidak langsung juga, misalnya juga membeli saham dan obligasi. Yang kedua, pihak yang berinvestasi, investor dalam negeri atau lebih dikenal dengan pasar lokal, atau investor asing yang membawa modal atau teknologi baru. Terus aspek hukum dan regulasi, investor juga harus mematuhi peraturan yang berlaku di negara tempat mereka berinvestasi. Terus resiko investasi seperti resiko pasar, politik, dan perubahan nilai tukar. Jenis penanaman modal itu ada beberapa yang berdasarkan subjeknya. Yang pertama, personal investment atau penggunaan harta pribadi untuk memulai atau mengembangkan sebuah bisnis. Terus enterprise atau investment menggunakan bagian laba perusahaan yang tidak dibagikan kepada pemegang saham atau tetapi digunakan dengan untuk memperluas usahanya. Terus ada public investment atau penggunaan kekayaan negara untuk menjalankan usaha tertentu dengan membentuk badan-badan milik negara ataupun daerah. Terus berdasarkan bentuknya itu ada direct investment atau memberikan kewenangan kepada investor secara langsung dengan mengendalikan jalannya perusahaan. Nah, di sini modalnya diinvestasikan secara langsung dan menanggung resiko penanaman modal tersebut. Terus ada portfolio investment, penanaman modal yang tidak memberikan kewenangan kepada pemilik modal untuk mengendalikan jalannya perusahaan, tapi yang bersangkutan langsung menanggung resiko penanaman modal tersebut. Dan selanjutnya indirect investment, pemberian kredit sehingga penanaman modal atau kreditur pada asasnya tidak mengendalikan jalannya perusahaan dan tidak menanggung resiko perusahaan tersebut. Nah, aturan penanaman modal itu, penanaman modal dalam negeri dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha, usaha perseorangan atau badan hukum yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Terus penanaman modal asing atau PMA wajib berbentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia. Terus penanaman modal dalam negeri juga yang melakukan penanaman modal dalam bentuk perseroan terbatas dilakukan dengan mengambil bagian saham pada saat pendirian perseroan terbatas, membeli saham, dan melakukan cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. PMA hanya dapat dilakukan dengan kegiatan usaha besar dengan nilai investasi lebih dari 10. Yang selanjutnya ada isu-isu dalam penanaman modal. Yang pertama, isu ekonomi, itu stabilitas makroekonomi, fluktuasi nilai tukar, inflasi yang tinggi, dan ketidakpastian ekonomi secara umum dapat mengurangi minat investor. Terus tingkat suku bunga, itu kebijakan moneter yang ketat dengan suku bunga tinggi dapat meningkatkan biaya peminjaman bagi investor. Terus siklus bisnis, kondisi ekonomi global dengan domestik yang sedang mengalami resesi atau pertumbuhan lambat dapat mempengaruhi keputusan investasi. Terus yang kedua ada isu politik, isu stabilitas politik, perubahan pemerintah yang sering atau konflik politik dapat menciptakan ketidakpastian dan mengurangi kepercayaan investor. Terus regulasi yang tidak jelas,
peraturan yang kompleks, berubah-ubah, atau tidak konsisten dapat menghambat suatu proses investasi dan meningkatkan resiko bisnis.